Pak, saya Herlina dari SMK Negeri 1 Siak Kecil, bermaksud untuk mewawancarai Bapak. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di WA, kami mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak, Pak. Jadi kebetulan kami ini calon guru penggerak di angkatan 8 diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Itu, Pak. Ya Bu, silakan Ibu. Kemarin memang Ibu sudah WA kepada saya dan Insya Allah ya kita terima. Dan persilakan Ibu mau menanyakan apa yang menjadi tugas Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi selama ini mungkin Pak sebagai pimpinan di PKPPS Gusto, Bapak mungkin pernah menghadapi atau bahkan mungkin sering menghadapi kasus-kasus yang mana kasus itu mungkin diperhadapkan dengan 2 kepentingan gitu Pak. Jadi kepentingan yang sama-sama benar, yang satu benar, yang satu lagi juga benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ataupun mungkin kasus yang satu benar atau satu salah, sehingga itu yang dikenal dengan rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengenali atau mengidentifikasi ataupun membedakan kasus ini, kasus yang bersifat dilema etika ataupun kasus yang bersifat rujukan moral? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat, SPD. Saya dipercaya oleh sebuah yayasan karena sekolah kami ini adalah di bawah Yayasan Al-Ma'arif Siak Kecil. Nama sekolahnya adalah PKPPS Gusto, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Gusto, yang seimbang dengan sekolah sanawiyah. Di sini kami bekerja di bawah yayasan. SK saya pun diberikan dari yayasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bu Herlina untuk mewawancarai kami, yang mana seperti sesuai yang apa Ibu sampaikan sebuah pertanyaan tadi, langkah kami yang pertama adalah pahami dulu tentang kasus-kasus yang terjadi. Pahami, setelah itu kita harus berkomunikasi, mendengar keluhan-keluhan dari berbagai pihak, apakah tentang kejadian ini benar ataupun tidak benar. Demikian. Begitu ya Pak. Berarti penting untuk memahami persoalannya dulu, ya. Baru nanti bisa ditentukan apakah ini kasus dilema etika atau rujukan moral. Ya, jadi selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu. Jadi menjadi sebuah dilema gitu ya, apakah memilih yang ini atau memilih yang ini gitu. Gimana Pak? Itu rasanya itu dari hati ya, perasaan. Artinya kita harus pertimbangkan dulu. Pertimbangkan dari segi kebajikannya. Apakah besar manfaatnya atau lebih kecil mudaratnya, maka sebelumnya kita pertimbangkan dulu apakah itu untuk kepentingan perorangan atau orang banyak. Maka intinya sebenarnya kita pertimbangkan dulu, pertimbangkan dari hati dulu. Gitu ya Pak ya. Jadi dalam mengambil keputusan ini perlu pertimbangan dan juga banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti itu ya Pak. Yeah. Jadi apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya, langkah-langkahnya kita tunggu berdasarkan laporan. Ya, laporan kita identifikasi dulu Bu ya, apakah hal ini benar adanya terjadi ataupun cuman hanya fitnah. Setelah identifikasi kita klarifikasi. Kita panggil yang bersangkutan, apakah memang ini benar terjadi adanya. Kemudian yang ketiga nanti kita mengambil keputusan, kita kumpulkanlah beberapa orang yang dapat kita percaya atau beberapa orang yang sangat kita
hormati barangkali dengan keputusannya. Nah, intinya yang pertama tadi adalah identifikasi, kemudian yang kedua klarifikasi, yang ketiga adalah dalam rangka pengambilan keputusan. Begitu ya Pak ya. Oke Pak, jadi hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau efektifnya kita panggil secara langsung, Bu. Kita panggil secara langsung yang bersangkutan. Begitu ya Pak ya. Jadi diperhadapkan dengan orang-orang yang terkait kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, jadi hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Apa yang menjadi tantangannya Pak? Tantangannya itu komentar-komentar, Bu. Komentar-komentar miring ataupun argumen-argumen dari pihak lain. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada pro, ada kontra kan gitu. Jadi itulah sebuah tantangan yang saya hadapi. Oke Pak ya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah ada bentuk atau prosedur tersendiri yang Bapak jalankan? Ya ada, tentunya ada, tergantung kepada masalahnya. Kalau masalah ini memang urgen, ya kita langsung saja kita action kan.